سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Masih tentang pembahasan salat, tentang meninggalkan salat, hukum meninggalkan salat. Sebagaimana salat adalah ibadah paling utama setelah bertauhid kepada Allah, maka meninggalkan salat adalah perkara atau masalah paling besar setelah kesyirikan kepada Allah. Perkara pertama dalam Islam adalah tauhid. Setelah tauhid tiada lain kecuali langsung salat. Barang siapa yang salatnya baik, maka selamat dia di dunia dan di akhirat, walaupun amalan atau bagian ibadah yang lain ada kurang-kurangnya. Tetapi kalau salat bermasalah, maka di akhirat akan bermasalah, walaupun ibadah lain itu semuanya bagus. Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya yang pertama dihisab, yang pertama dibahas di hari akhirat daripada amalan hamba adalah salat. Fa idza saluhat, maka apabila diperiksa salat ternyata bagus, pas, saluha sairu amalih, maka ia bisa menutupi seluruh amalan yang lain meskipun ada kurang-kurangnya. Tetapi apabila salat bermasalah, ya, bolong-bolong atau tidak sama sekali, atau bolong tapi dari qadha, maka meskipun amalan lain itu bagus, maka akan jadi masalah. Jadi sebagaimana salat itu adalah ibadah utama setelah tauhid kepada Allah, maka dia juga adalah dosa paling besar. Meninggalkan salat adalah dosa paling besar setelah syirik kepada Allah. Nah, jadi jangan kita kadang-kadang memandang meninggalkan salat ini sederhana. Padahal meninggalkan salat masalahnya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Jadi meninggalkan salat dosa besar pertama setelah syirik. Kalau dosa besar paling utama adalah syirik kepada Allah, musyrik. Kemudian dosa besar berikutnya langsung salat. Yang lain semuanya di bawah salat. Sebesar apapun dosa itu, dia di bawah, secara tingkatan dia di bawah dosa meninggalkan salat 5 waktu. Artinya lebih besar dosa meninggalkan salat daripada dosa-dosa besar yang lain seperti zina, seperti mencuri, seperti minum khamar, seperti yang lain-lain, dosa-dosa besar lain. Nah, maka aneh ketika kadang-kadang kita sibuk dengan dosa-dosa besar seperti orang mabuk, seperti orang main judi, seperti orang merampok, tapi kita tidak
sesibuk itu ketika membahas dosa meninggalkan sholat. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya. Jadi tarkus sholat, meninggalkan sholat adalah akbarul kabair, dosa paling besar daripada dosa-dosa besar. Jadi dia bukan dosa kecil meninggalkan sholat itu. Jadi jangan kemudian ketika ada orang lewat subuh, dia merasa biasa saja. Ketika orang lewat zuhur, ketika orang lewat asar, lewat maghrib, isya, kemudian dia merasa biasa saja. Padahal itu lebih besar daripada zina, lebih besar daripada main judi tadi, lebih besar daripada minum khamar. Itu kedudukan meninggalkan sholat. Bahkan dalam hadis, beberapa hadis yang kita sebutkan sebelumnya, Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda antara kita dengan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat, maka kafir ia. Sehingga dalam hal ini Imam Hambali, mazhab Hambali dengan tegas menyatakan orang yang meninggalkan satu daripada salat 5 waktu dengan sengaja, dia dianggap telah kafir. Berarti bukan hanya dosa besar, justru meninggalkan salat mengeluarkan dia dari Islam. Makanya dalam mazhab Hambali, Imam Hambali mengambil zahir hadis tadi. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda antara kita dengan orang kafir salat. Artinya kalau meninggalkan salat hilang pembeda, jadilah kafir. Nah, adapun ulama yang lain seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki menyatakan tidak sampai kafir selama dia masih meyakini kewajiban salat. Walaupun dia meninggalkan dengan sengaja, selama dia masih meyakini wajib salat 5 waktu, dia tidak kafir, tapi dia telah melakukan dosa, induknya dosa besar, meninggalkan salat. Ya. Nah, ini yang harus hari ini menjadi prioritas kita. Karena salat itu, meninggalkan salat itu ummul kabair. Bisa kita katakan meninggalkan salat itu ummul kabair, induknya segala dosa. Kalau orang sudah mudah meninggalkan salat, itu makna induk segala dosa besar. Kalau orang sudah meninggalkan salat, itu artinya dia sudah membuka pintu bagi dirinya untuk mudah melakukan dosa besar yang lain. Nah, untuk mudah dia melakukan dosa besar yang lain. Dan itu bisa kita lihat fakta di lapangan bahwa rata-rata ya, persoalan-persoalan besar itu terjadi atau dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak melakukan salat. Masalah-masalah di tengah masyarakat, ya, kriminalitas, pelanggaran-pelanggaran syariat, ya, dan berbagai macam persoalan di tengah-tengah masyarakat itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak salat. Makanya tadi dikatakan tarkus shalah umul kabair, meninggalkan salat itu induknya segala dosa. Masalah dalam rumah tangga, masalah dengan keluarga, masalah dengan tetangga, masalah dengan masyarakat, itu sebenarnya akarnya itu karena tidak hidup salat. Ya.
Makanya orang yang meninggalkan sholat, dia telah membuka peluang bagi dirinya untuk mudah melakukan dosa-dosa yang lain. Nah, sedangkan orang-orang yang menjaga sholat, akan Allah jaga dia. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang melakukan salat subuh, dia mulai bangun subuh, salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam penjagaan Allah. Jadi kalau orang sudah terjaga salatnya, maka dia akan Allah jaga daripada melakukan hal-hal yang lain. Tapi ketika dia tidak menjaga salat, maka penjagaan Allah terlepas dari dia. Sehingga kemudian dia mudah melakukan hal-hal lain. Sehingga sekarang ini kalau ditanya apa solusi masalah hari ini? Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kenakalan anak remaja, itu solusinya semuanya adalah salat. Kenapa anak itu bisa nakal dia? Kena, na'udzubillah, kena narkoba, kena yang kemarin itu ditangkap itu lem, pakai lem, laki-laki dan perempuan, masih anak SMP, anak Banda Aceh, pakai lem. Itu kan cikal bakal ke narkoba, ya. Pakai lem, narkoba, main judi online itu, chip. Ya. Nah, itu semuanya karena tidak salat. Dan orang tua sehebat apapun, sehebat apapun orang tua itu menerapkan sistem pendidikan sedemikian rupa untuk mengontrol anaknya, kalau dia tidak mampu menghidupkan salat di rumahnya untuk dirinya dan untuk anaknya, tidak akan mampu dia menjaga anaknya. Jadi yang mampu menjaga kita, jangankan anak istri kita, kita sendiri. Yang mampu menjaga kita, istri, anak-anak kita, suami, anak-anak kita, hanya Allah. Lain tidak mampu. Nah, bagaimana agar Allah menjaga kita, istri, anak-anak kita? Caranya dengan salat. Hidupkan salat. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Wa'mur. Perintahkan keluargamu, hidupkan salat dalam keluargamu, istri, suami, anak-anak, semua. Hidup salatnya, jalan salat 5 waktu. La nas'aluka rizqan. Kami tidak minta lain, kata Allah. Kami tidak tuntut itu saja dulu. Nahnu narzuquk. Adapun kebutuhanmu, keinginanmu, hajatmu, nahnu narzuquk. Kami yang akan tanggung. Cuman kita kadang-kadang kita balik-balik. Yang ditanggung oleh Allah kita kerjakan, yang disuruh oleh Allah kita tinggalkan. Yang disuruh salat, kehidupan ditanggung. Malah yang kita kerjakan, kita atur kehidupan kita, yang disuruh salat kita tinggalkan. Makanya kita nggak kemana-mana, situ aja. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tarkus shalah ummul kabair. Meninggalkan salat adalah ibunya segala dosa. Punca, akar segala dosa besar yang lain. Jadi kalau ingin kita terjaga daripada segala dosa besar yang lain, maka caranya jaga salat. Ingin anak kita terjaga daripada hal-hal yang tidak baik, pastikan dia salat. InsyaAllah Allah jaga dia. Kita paling mampu kita jaga dia di rumah. Apa yang ada dalam HP dia kita tidak tahu. Apa yang dia lakukan di belakang kita
Kita dah tahu. Dan tidak mungkin pun kita 24 jam harus memantau itu. Jadi caranya bagaimana? Ya kita serahkan kepada Allah. Bagaimana kita serahkan kepada Allah? Kita berkewajiban memastikan dia itu salat. Nah itu. Jadi sebagaimana salat 5 waktu adalah ibadah paling besar setelah tauhid kepada Allah, sebaliknya meninggalkan salat adalah dosa paling besar setelah syirik kepada Allah. Nah, jadi setelah syirik di bawahnya rentetan dosa-dosa besar langsung meninggalkan salat. Jadi harus diperhatikan jangan sampai di rumah-rumah kita terjadi praktek-praktek dosa paling besar. Apa praktek-praktek dosa paling besar? Orang tidak salat. Berarti kalau kita atau istri atau anak tidak salat, maka telah terjadi praktek dosa besar di rumah kita. Lebih mengerikan daripada tempat-tempat praktek zina tadi. Tempat-tempat praktek judi. Jadi kita kadang-kadang suka protes, itu orang main judi di situ, praktek judi di situ. Di situ ada buka ini. Di rumah kita praktek orang tidak salat. Justru lebih berbahaya ini. Lebih berbahaya orang yang tidak salat. Karena kalau tidak salat tadi tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Sebanyak apapun kebaikan, sehebat apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau salat bermasalah, semua haba'an manthura. Semua tidak dianggap oleh Allah. Hadis tadi yang pertama diperiksa di hari akhir adalah salat. Jadi kalau salat sudah bermasalah, mau banyak sedekah, mau banyak ibadah puasa, banyak haji, banyak umrah, bau banyak kurban, tapi kalau salat tidak beres, semua haba manthura, semua bagaikan buih-buih di lautan, tidak ada arti semua, tidak diterima oleh Allah. Maka dari dulu, dari Rasulullah SAW, para ulama salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka pesan yang selalu mereka sampaikan kepada anak-anak mereka adalah salat. Rasulullah sampai menjelang wafat, pesan terakhirnya adalah salat. As-salatu, as-salatu, as-salatu wa ma malakat aymanukum. Jaga salat, jaga salat, jaga salat, wa ma malakat aymanukum, dan jaga perempuan-perempuan yang berada di bawah tanggung jawab kalian, istri dan anak-anak. Salat dan perempuan, jaga. Kalau dua ini tidak terjaga, sumber malapetaka. Tidak terjaga salat, sumber malapetaka. Perempuan tidak terjaga dengan baik, sumber kehancuran dunia. Demikian juga para sahabat, ya, mereka semua memastikan keluarga mereka itu jaga salat. Ulama tabi'in, tabi'in, ulama salafus salih. Sampai hari ini seharusnya setiap kita berbicara dengan anak kita, setiap kita berwasiat kepada anak kita, hendaklah wasiat pertama adalah salat. Telepon anak, jangan tanya, udah masih ada uang jajan atau sudah habis. Itu nomor 2. Tanya dulu, sudah salat atau belum? Ada tinggal salat atau tidak? Salat yang pertama, salat. Kalau dia salat, dunia akhirat selamat. Tapi kalau dia tidak salat, dunia akhirat berantakan, hancur. Nah, kita lihat sekarang, kita lanjutkan hadisnya. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala
Dan daripada Samurah bin Jundub, ini hadis agak panjang sedikit, tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan salat nanti di hari akhirat, ya. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dan daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru ay yaqula li ashabihi hal ra'a ahadum minkum min ru'a fayuqassu alaihi ma sya'allahu ayyuqas. Rasulullah sering mengatakan kepada para sahabatnya, adakah salah seorang di antara kalian bermimpi yang baik dan yang penting, fayuqassu alaihi ma sya'allahu ayyuqas, maka hendaklah dia menceritakan kalau mimpi itu memberikan pelajaran. Wa innahu qala lana dzata ghadah, kata Samurah bin Jundub, dan Rasulullah sering menceritakan mimpi-mimpinya kepada kami. Hingga suatu sore Rasulullah menceritakan sebuah mimpinya. Tentu mimpi Rasulullah adalah wahyu, tidak sama seperti mimpi kita. Mimpi Rasulullah semuanya wahyu. Nah, kata Samurah bin Jundub, wa innahu qala lana dzata ghadatin, Rasulullah menceritakan kepada kami tentang mimpinya. Apa isi mimpi Rasulullah yang diceritakan kepada para sahabat ketika itu? Innahu atani lailah atiyani wa innahuma ibta'atsani. Tadi malam datang dua malaikat kepadaku. Nah, Rasulullah menceritakan mimpinya. Tadi malam datang dua malaikat kepadaku. Wa innahuma ibta'atsani, dan keduanya mengajakku untuk pergi ke suatu tempat. Membawaku, dibawa. Wa innahuma qala li intaliq, dan keduanya mengatakan kepadaku, ayo kita berangkat ke suatu tempat. Wa inni intalaqtu ma'ahuma, maka kemudian aku ikut dengan dua malaikat itu. Wa inna ataina ala rajulin mudtaji'in wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhrah. Aku dibawa oleh malaikat, kami pergi, ya, ke suatu tempat. Begitu sampai di situ, terlihat ada seorang laki-laki sedang tertidur. Terlentang, ya. Wa idza akharu qaimun alaihi bisakrah, dan di sampingnya ada seorang yang lain berdiri sambil memegang batu besar. Nah, ini kita mau lihat hukuman untuk orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, ya. Jadi ada seorang, saya dibawa kata Rasulullah oleh dua malaikat untuk melihat seseorang yang sedang tertidur, kemudian di sampingnya ada orang lain sedang berdiri memegang bisakhrah. Bisakhrah itu batu besar. Wa idza huwa yuhwi bisakhrah li ra'sihi fayaslaghu ra'sahu wa tadahdahul hajar. Tiba-tiba laki-laki yang memegang batu besar itu mengapit batu itu dan menghantamkannya ke kepala orang yang tertidur itu. Fayuslakhu ra'sahu wa fatadahdahul hajar, maka hancurlah kepala orang yang tertidur itu. Nah, ini mulai dari dalam kubur ini, ya. Azab orang meninggalkan salat mulai dalam kubur. Tertidur. Kan yastaji, bukan terlentang, yastaja. Yastaji itu terbaring. Orang dalam kubur kan dibaringkan sebelah ke arah kiblat, ya. Jadi dilemparkan batu besar itu ke kepalanya sampai kemudian hancur kepalanya itu, ya. Darah berhamburan, isinya berhamburan. Fayukhadhu fala yarju ilaihi hatta yasiha ra'sahu kama kana. Kemudian diambil batu itu balik. Kemudian kepala itu kembali seperti semula, dilemparkan lagi.
Hancur lagi, diambil lagi batu itu, dilemparkan lagi, hancur lagi, diambil lagi, dilemparkan lagi, hancur, terus menerus seperti itu. Orang yang meninggalkan salat. Summa ya'udu alaihi fayaf'alu bihi misla ma fa'ala al-marrata al-ula. Terus seperti itu, lempar hancur jadi balik, lempar hancur jadi balik. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairahu liyadhuqul adzab. Begitu sudah hancur lenyap semuanya berkeping-keping, dibentuk balik lagi. Hancur lagi, dibentuk balik lagi. Liyadhuqul adzab. Jadi betul-betul terasa sakit sekali. Tak mati-mati. Berbeda dengan rasa sakit di dunia. Kalau rasa sakit di dunia kan ada batasnya. Urat saraf kita itu ada batas dia merasakan sakit. Ada batas tertentu langsung hilang, cerap, pingsan. Makanya kalau orang kecelakaan di jalan itu, begitu dibawa rumah sakit, kita tanya bagaimana kejadiannya. Dia nggak sadar, dah hilang, ada batasnya. Tapi kalau ketika dia azab nanti di alam barzakh atau di hari akhirat, itu nggak ada batas. Terus terasa sakit sekali, terasa terus. Dah hilang sakitnya. Hancur semua tubuh, dibentuk kembali. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, qultu lahuma, aku bertanya kepada dua malaikat yang membawaku. Subhanallah, ma hadza? Maha suci Allah. Siapa ini? Siapa yang dihukum tadi? Qala li. Kemudian Rasulullah melanjutkan, qala li, dua malaikat kemudian mengatakan kepadaku, intalik. Kita berangkat lagi. Dia tidak langsung dijawab siapa itu. Kenapa bisa seperti itu azabnya? Qala li, kedua malaikat mengatakan kepadaku, intalik. Kita menuju ke sana lagi, berangkat lagi. Intalik. Kita berangkat lagi. Fa'ataina ala rajulin mustalqin ala qafahu. Kemudian kami mendatangi seorang laki-laki yang sedang tidur terlentang. Kalau tadi tidur menyamping, ini tidur terlentang. Wa idza akharu qa'imun alaihi bikalubin min hadid. Dan di sampingnya berdiri seseorang dengan memegang rantai dari besi. Rantai besi. Wa idza huwa ya'ti ahada syaqqai wajhihi fayusharshiru shidqahu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa 'ainahu ila qafahu. Qala wa rubama qala Abu Raja fayashuqqu, qala thumma yatahawwalu ila al-janib al-akhar fayaf'alu misla ma fa'ala bil janib al-awwal. Dengan rantai itu tadi, rantai dari besi, wa ya'ti ahada syaqqa wajhihi, kemudian diikat, dipalit-palitkan ke wajah, salah satu bagian wajahnya, ya. Kemudian fayusharsharu sidqahu ila qafahu wa min kharaw, kemudian dimasukkan rantai itu ke matanya, kemudian ke hidungnya sebelahnya, kemudian ditarik sehingga pecah, hancur ini semua. Ya. Summa yatahawwalu ilal janib al-akhar, hilang sebelah kepalanya ini, kemudian rantai itu juga kembali dililitkan ke sebelahnya lagi, dimasukkan ke mata, dimasukkan ke hidung, dililit, kemudian ditarik, hancur sebelahnya lagi. Nah, ini orang-orang yang tua-tua sembahyang. Begitu azan, begitu waktu salat, tua-tua pancu tu pura-pura tidak sadar sudah lewat waktu. Padahal tahu dia waktu sudah masuk. Nah, kemudian ya, fayaf'alu misla ma fa'ala bil janib al-awwal. Qala fama yafrughu min dhalikal janib hatta yasihha dhalikal janib kama kana
thumma ya'udu alaihi fayaf'alu misla ma fa'ala fil marratil ula. Terus seperti itu. Dihancurkan, jadi balik, dihancurkan lagi, jadi balik, dililitkan lagi rantai itu, dihancurkan, jadi balik. Ya. Qala, Rasulullah mengatakan, qultu subhanallah. Rasulullah mengatakan, aku mengucapkan subhanallah, ma hadza. Lantas ini kenapa seperti ini? Qala li, kedua malaikat tadi kembali mengatakan kepadaku, intalik, intalik. Masih ada lagi. Masih ada lagi yang lain. Kita lihat dulu yang satu lagi, yang lain lagi. Ya. Intalik, intalik. Maka kemudian fantalaqna fa'ataina ala mithli tanur. Hingga kami kemudian berangkat lagi sampai ke suatu tempat, di situ ada tanur. Tanur itu tempat bakar roti. Nah, dia seperti kubah. Ya, di dalamnya dihidupkan api, kemudian dimasukkan roti. Ya, model bakar roti dulu, open besar ya. Tapi memang hidupkan api, bakar-bakar kambing di dalamnya, bakar roti lah. Pokoknya kalau di Mesir itu orang bakar roti. Jadi dia seperti kubah besar terbuat dari semen ya, atau tanah liat ya, dikeringkan kemudian dibuat bentuk kubah, kemudian di dalamnya dibakar roti. Nah, itu tanur ya. Jadi kemudian aku dibawa oleh dua malaikat ke tanur tadi. Qala fa ahsibu annahu kana yaqulu fa idza fihi laghtun wa aswad. Begitu sampai ke tempat itu, maka terdengarlah teriakan-teriakan yang mengerikan. Teriakan-teriakan dan tangisan orang berteriak, menangis, minta tolong. Nah, fattala'na fihi, maka kemudian kami melihat, mendekat, melihat apa isi di dalamnya. Kenapa ada teriakan-teriakan yang mengerikan itu? Siapa yang berteriak itu? Fa idza fihi rijalun wa nisaun uratun. Ternyata di dalamnya adalah laki-laki dan perempuan. Semuanya dalam keadaan sudah telanjang, dibakar kayak dibakar roti, dipanggang dalam tanur itu. Ya. Wa idza hum ya'tihim lahabun min asfali minhum fa idza atahum dzalikal lahab daudau. Jadi mereka digantung di tanur itu, sedangkan api dari bawah melahap mereka. Jadi ternyata teriakan tadi, begitu api datang melahap, maka kemudian mereka berteriak, api turun lagi, kemudian melahap lagi, turun lagi, melahap lagi, turun lagi. Dipanggang di tanur. Jadi jangan merasa santai, tidur nikmat, subuh lewat, bangun jam 10, dipanggang nanti. Mau santai apa? Ya. Dipanggang. Ya. Karena kalau sholat tidak ada cerita. Kalau lain Allah bisa, tapi kalau sholat tidak ada cerita. Man tarakas salata muta'ammidan faqad bara'at minhu dhimmatullahi wa rasulih. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, Allah melepaskan diri. Kalau Allah dan Rasul melepaskan diri dari kita, mau berpegang pada siapa selain Allah dan Rasul? Jadi jangan nanti kemudian berpikir, tidak apa-apa, 2 kali subuh tidak apa-apa, Allah itu mudah, maha pengampun. Oh, tidak bisa kalau sholat. Kalau yang lain mungkin bisa, itu bisa. Tadi nggak sengaja terlihat ibu itu tadi, oh insya Allah, astagfirullah, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Itu mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau meninggalkan sholat, oh tidak bisa. Tidak bisa. Nauzubillah, dipanggang, ditanur tadi itu. Ya. Nah, qala qultu ma haula. Maka kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat, lantas yang ini siapa mereka? Apa gerangan mereka? Persoalan apa mereka? Qala li, dua malaikat tadi kembali mengatakan kepada Rasulullah, intaliq,
intalik. Masih ada lagi. Masih ada lagi, jalan terus, masih ada lagi. Qala fantalaqna, maka kemudian kami terus berjalan. Fa'ataina ala nahrin hasibtu annahu yaqul ahmara mithlad dam. Hingga kami mendatangi suatu sungai yang airnya lebih pekat merah daripada darah. Sungai darah. Lebih pekat daripada darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Dalam sungai itu nampak seorang sedang berenang. Sedang berenang. Wa idza ala syattil nahri rajulun indahu qad jama'a hijaratan katsira. Sedangkan di pinggir sungai ada orang juga yang sudah mengumpulkan batu yang banyak. Sudah mengumpulkan batu yang begitu banyak. Ya. Wa idza dzalika sabih yasbahu ma yasbah, sedang orang yang berenang tadi dalam sungai darah tadi, summa ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijarah fayaghfaru fahu fayulqimuhu hajaran. Maka kemudian dia pegang itu orang yang sedang berenang, dia buka mulutnya, dia ambil batu itu, dia masukkan ke mulutnya sampai hancur. Makanya berdarah sungai itu. Banyak manusia mati di situ. Jadi lewat, dipegang, diambil batu, dimasukkan ke mulut, sampai pecah, hancur mulutnya itu. Ya. Nah, fayantaliqu fayasbahu summa yarji'u ilaihi kullama raja'a ilaihi fagharafahu fa'alqamu hajaran. Kemudian dia lari, tapi kemudian balik lagi, dimasukkan lagi batu itu, lari lagi, balik lagi, terus seperti itu. Sampai darah itu berhamburan. Qultu lahuma, kemudian aku bertanya kepada dua malaikat, ma hadza, ini apa? Qala li, dua malaikat tadi kembali mengatakan kepadaku, intalik, masih ada lagi. Ini hukuman orang-orang yang meninggalkan salat. Nanti kita lihat di ujungnya tadi nanti. Ya. Terus berangkat lagi, fantalaqna fa'ataina ala rajulin karihil mar'ati ka'akrahima antara rajulan mir'atan. Kami mendatangi suatu tempat yang di situ ada seseorang yang sangat bau sekali. Bau menjijikkan. Bau sekali. Karih, sangat bau sekali. Ma antara'ahu rajulan mir'atan wa idza indahu narun yahussuha wa yas'a haulaha. Kemudian di sekelilingnya itu api yang membakar dia. Keluar nanah yang bau sekali. Qultu lahuma, aku bertanya kepada dua malaikat tadi, ma hadza, ini apa? Qala li, malaikat kembali mengatakan kepadaku, intalik, terus berjalan. Masih ada lagi. Berat ini azab orang meninggalkan sholat. Ya. Jadi enggak main-main ini. Ini satu sholat. Apalagi kalau banyak. Ya. Kemudian fantalaqna fa'ataina ala rawdatin mu'tammatin fiha min kulli nawrir rabi' wa idza baina dhahrai rawdah rajulun tawilun la akadu ara ra'sahu tulan fis sama' wa idza hawla ar-rajul min aktsari wildanin ra'aituhum qala qultu ma hadza ma haula. Ya. Jadi pemandangan berikutnya adalah Rasulullah melihat sungai, kolam rawdah, ya. Kolam yang busuk, ya. Kolam yang busuk. Kalau tadi darah, ini kolam. Kemudian di pinggir kolam itu ada seorang laki-laki yang sangat tinggi sekali, bahkan tingginya itu hampir mencapai langit, ya. Dan di sekelilingnya itu ada anak-anak kecil yang mengelilinginya, menghinanya.
Qala qultu ma hadza ma haula. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, itu siapa? Mereka itu siapa? Ini hukuman apa? Qala li, kedua malaikat mengatakan kepadaku, intalik, teruslah berjalan wahai Rasulullah. Intalik. Fantalaqna fa'ataina ala dawhatin azimatin lam ara dawhatan qad a'zam wala ahsana minha. Qala li irqa fiha fartaqaina ila madinatin mabniyatin bilabanin dhahab wa labani fiddah fa'ataina babal madinah fastaftahna fafutiha lana fadakhalnaha fatalaqana rijalun syatrun min khalqihim ka'ahsana ma anta ra'ahu wa syatrun minhum ka'akbahi ma anta ra'in. Qala lahum idhabu faqa'u fi dhalika an-nahr. Qala wa idha nahrun mu'taridun yajri ka'annahu ma'ul mahd fil bayad fadhahabu fawaqa'u fi thumma raja'u ilayna qad dhahaba dhalika su'anhum fasaru fi ahsani surah. Nah, ini pemandangan berikutnya adalah Rasulullah dibawa ke salah satu dauhah azimah, kota yang besar. Nah, kota yang besar, lam ara dauhah qad. Ya, lam ara dauhah qad a'zam wala ahsana minha. Tidak ada kota yang pernah aku lihat seindah kota itu. Qala li, dua malaikat mengatakan kepadaku, irqa fiha, naiklah ke kota itu wahai Muhammad. Fartaqaina fiha ila madinatin mabniyatin bilabani dhahab. Maka kemudian kami masuk ke kota itu yang dibangun dengan dinding-dinding emas, ya. Fa'ataina babal madinah. Maka kemudian kami mendatangi pintu kota itu. Fastaftahna fafutiha lana. Maka kemudian kami minta dibukakan pintu biar bisa masuk kota yang terbuat dari emas itu. Fafutiha lana. Maka kemudian dibukakan pintunya itu. Fadakhalnaha. Maka kami masuk. Fatalaqqana rijalun syatrun min khalqihim ka'ahsani ma antara'in. Maka kemudian kami disambut oleh laki-laki yang sangat indah, ya, bentuk mereka, ya, wajah-wajah mereka setengahnya, tapi setengah lain wasyatrun minhum ka'akbahi ma antarain, setengahnya jelek sekali, setengahnya indah, setengahnya jelek, sangat jelek sekali. Qala lahum, maka kemudian dua malaikat mengatakan kepada orang-orang yang menyambut itu, ya, fadhhabu faqa'u fi dzalikan nahri. Pergilah kalian, masuklah kalian ke sungai, ya. Qala wa idza nahrun mu'tarid yajri ka'anna ma'ahul mahdu fil bayad. Ternyata sungai itu sungai yang sangat indah, jernih, air mengalir deras, ya. Fadhhabu fawaqa'u fihi thumma raja'u ilaina. Maka kemudian berangkatlah mereka itu masuk dalam sungai itu, kemudian kembali lagi. Qad dhahaba dzalika su'anhum fasaru fi ahsani surah. Setelah mereka masuk ke sungai itu, bangun balik lagi, mereka semua telah baik bentuknya. Yang jelek tadi, bentuk yang jelek sudah hilang. Qala li hadhihi jannatu adan wa hadha manziluka. Dua malaikat mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ini adalah surga Adan dan engkau nanti akan berada di sini. Qala fasama basari su'udan wa idza qasrun mislur rababatal bayda. Maka kemudian tiba-tiba aku melihat, memandang jauh ke atas. Nampaklah di sana kasrun, istana-istana, mislur rababatil bayda, bagaikan susunan salju, ya, cukup indah, putih-putih, ya, berkilau, bersinar-sinar, ya. Istana-istana nampak di surga Adan itu. Qala li, dua malaikat itu mengatakan kepadaku, hadza manziluk, ini adalah tempatmu hai Muhammad. Qala qultu lahuma, aku berkata kepada keduanya malaikat, barakallahu fikuma fadharani fa'adkhulahu. Semoga Allah memberkahi kalian berdua wahai malaikat, maka biarkan aku memasuki
istana-istana tersebut. Qala, kata malaikat, ammal ana fala, untuk sekarang tidak boleh wahai Muhammad. Karena itu dalam mimpi, harus balik lagi. Itu sekedar dinampakkan saja. Ammal ana fala, kalau sekarang belum boleh masuk. Wa anta dakhiluhu, qala qultu lahuma, kemudian aku berkata kepada kedua malaikat tersebut, fa inni ra'aitu mundul lailah ajaban fama hadzal ladzi ra'aitu. Lantas apa yang dari tadi itu aku lihat, siksaan-siksaan itu apa? Qala li inna sanukhbiruka, kata malaikat, kami akan memberitahukanmu wahai Muhammad. Maka kemudian diberitahukanlah apa sebenarnya yang terjadi dari tadi, azab-azab, hukuman-hukuman tadi. Amma ar-rajul al-awwal alladhi ataita alaihi yuslaghu ra'sahu bil hajar fa innahu rajul ya'khudul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Dijelaskanlah satu persatu oleh malaikat tentang hukuman tadi, azab tadi. Adapun laki-laki yang tertidur kemudian dihancurkan kepalanya. Jadi yang pertama tadi, laki-laki tidur, ada yang berdiri di sampingnya, dilemparkan batu besar kepalanya, hancur. Diambil lagi, dilemparkan lagi, hancur lagi, terus seperti itu. Itu kata malaikat adalah fa innahu ar-rajulu ya'khudul Qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Itu adalah orang-orang yang tidak mau baca Al-Qur'an dan sering tertidur dalam keadaan meninggalkan salat. Wa yanamu 'anis salatil maktubah. Nah, ini hati-hati, berarti ini hukuman untuk orang yang suka tidur malam dan tertinggal salat Isya. Dia biasanya kan seperti itu. Kalau salat Isya itu sudah tidak tepat waktu, agak berat. Makin petre, learn aja, gadah itu, tinggal sebuah jaga. Jadi itu azab pertama tadi untuk orang yang tertidur dan meninggalkan salat. Karena ngantuk sekali, alah sebentar lagi nanti tolong bangunin, sebentar lagi kata. Betul-betul ada nanti orang akhirat ngembatai kata. Lemparkan kepalanya dengan batu. Makanya kalau lihat anak nanti belum salat Isya, berarti bayangkan terus lempar dengan batu. Sebelum dilempar dengan batu, beli bola satu, lempar, salat Isya dulu. Itu. Kemudian wa amma ar-rajul alladhi ataita alaihi yusharsharu sidquhu ila qafahu wa minkharahu ila qafahu wa ainahu ila qafahu fa innahu ar-rajul yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzbah tablughul afaq. Adapun yang kedua, azab yang kedua, laki-laki yang tidur terlentang kemudian diambil rantai, dililitkan ke kepalanya sebelah-sebelah, kemudian ditarik sampai keluar matanya, keluar hancur isi wajahnya. Itu adalah laki-laki yaghdu min baitihi fayakdzib, orang yang suka berbohong ketika di rumah. Saking banyaknya bohongnya itu, kalau disusun sampai ke langit. Berarti ini yang suka bohong dengan istri. Suka suka bohong dengan keluarga, bohong dengan anak, bohong dengan istri. Ternyata berat dirantai nanti di hari akhirat. Kemudian wa ammar rijal al-urah alladhi hum fi misli bina'it tanur fa innahum zunah wa zawani. Adapun laki-laki dan perempuan telanjang yang dipanggang di tanur tadi, ternyata itu adalah pelaku-pelaku zina. Jadi orang-orang pelaku zina itu nanti di hari akhirat dipanggang.
Ya. Wa amma ar-rajul alladhi ataita alaihi yasbahu fin nahri wa yulqamul hajar fa innahu akilur riba. Adapun laki-laki yang berenang di sungai darah tadi, kemudian dimasukkan batu ke mulutnya sampai hancur mulutnya, itu adalah siksaan bagi orang yang memakan riba. Ya. Nah, itu orang-orang yang suka makan riba. Kemudian wa ammar rajul al-karih al-mar'ah alladhi 'indan nar yahussu wa yas'a haulaha, adapun laki-laki yang sangat bau sekali dan dilahap oleh api di sekelilingnya, fa innahu malikun khazinu jahannam, sesungguhnya itu adalah malaikat Malik, penjaga neraka jahanam. Mengerikan ya. Wa amma ar-rajul at-tawil alladhi fi rawdah fa innahu Ibrahim, adapun laki-laki yang ada di surga tadi ya, di taman surga tadi, dia adalah Nabi Ibrahim. Wa ammal wildan alladzina haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrah, adapun anak-anak yang di sekelilingnya di taman surga itu adalah setiap anak kecil yang belum baligh yang meninggal, maka semuanya mereka itu meninggal dalam keadaan fitrah. Anak-anak kecil yang masih kecil meninggal, itu semuanya di satu taman di surga. Bersama mereka ada Nabi Ibrahim. Nah, ini apa namanya? Inilah mimpi daripada Rasulullah SAW, yang diantara mimpi itu adalah azab untuk orang yang meninggalkan sholat. InsyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.